61. Di dalam kamar Jardit yang sudah tak terkejut dengan pertanyaan ayahnya, kini melangkah menuju kursi yang ada dalam kamar tersebut. Masih terlihat jelas jika ayahnya menunggu jawaban dari dirinya. Bukankah memang sudah saatnya ia memberitahu tentang ini kepada kedua orang tuanya? Lalu dengan hembusan nafas kecil, ia membuka suara. "Ya, yang ada di berita itu benar adanya," jawab Jardit. Kemudian, Jardit sedang menjalankan hubungan dengan Vindi, lanjutnya dengan mata yang sudah terlihat kosong. Andri yang mendengar jawab dari anaknya tak percaya akan semua yang ia dengar. Dan masih dengan menatap heran ia kembali bertanya, "Kenapa jadi begini, lalu bagaimana dengan Anas? Kenapa kamu gak bilang dulu ke ayah, Dit?" seru Andri tak menyangka. Itu yang memang Jardit mau, dan soal Anas Jardit sudah membatalkan pertunangan ini, jawabnya dingin. Tiba-tiba lemas pada tubuhnya membuat Andri sedikit goyah dari posisi dirinya. Rina yang sejak dari tadi menyimak lantas langsung membawa suaminya duduk di atas ranjang. "Ayah gak ngangka kamu akan lakuin itu. Kamu gak bisa batalkan begitu saja. Bagaimana dengan perasaan Anas, nak? Dia pasti sangat terkejut." "Soal itu, Jardit sudah bicarakan semua dengan Anas, dan kita berdua setuju untuk mengakhiri semuanya," balasnya dalam tatapan yang masih kosong. Melihat sikap Jardit seperti itu membuat Andri tahu, jika anaknya sedang banyak mempertimbangkan segala hal. Semua itu membuat Andri langsung berasumsi kalau hubungan dengan anak dari rekan bisnisnya hanya karena demi perusahaan. "Apa karena saham perusahaan yang turun kamu melakukan semua ini?" tanya Andri dengan serius. Jardit terdiam seperti memikirkan sesuatu dan semakin membuat Andri bertambah yakin akan hal itu. "Jangan pernah anggap ayah lemah. Sekalipun ayah bangkrut nanti, gak pernah ada di pikiran ayah untuk mengorbankan hidup hanya demi melindungi perusahaan. Dan apalagi itu hidup kamu," kata Andri yang langsung dibenarkan oleh Rina. "Ayah benar, Dit. Kamu gak perlu lakuin sampai sejauh itu. Bagaimanapun kita gak mau kamu kejebak terpaksa kayak gini," sahut Rina. Yang melihat Jardit masih terdiam mendengarkan. Jardit semakin terdiam tak mengeluarkan suara. Semua yang diucapkan oleh kedua orang tuanya benar. Semua demi keuntungan perusahaan dan kesehatan ayah. Namun melihat semua yang sudah terlanjut, bukankah ia harus terus menjalani dan menanggungnya? Semua ini bukan paksaan. Jardit benar suka dengan Vindi. Dia tipe Jardit, jawab Jardit yang menyembunyikan kebohongannya. Jardit harap kalian mendukung keputusan Jardit. Dan untuk ayah, Jardit minta maaf gak bisa tempati janji yang ayah Anas bilang. Lanjutnya dengan dingin lalu melangkah keluar dari dalam kamar tersebut. Andri sedikit tersentak mendengar itu. Sudah lama sekali Jardit tak pernah mengelak seperti tadi. Biasanya Jardit akan mengelak dengan sesuatu yang bersifat argumen umum. Dan hari ini baru pertama kali ia melihat anaknya memilih yang buat Andri kecewa. Tak bisa ia biarkan Andri, sebisa mungkin Andri akan membereskan masalah ini. Asteris. Sebelum sampai kosan Anas, Windu membelokkan arah mobilnya membawa ke arah pusat kota, dan memberhentikan mobilnya di sebuah alun-alun kota. Anas yang tak keberatan dengan itu hanya bisa mengikuti langkah Windu yang kini menuju sebuah angkringan yang ada di pojok dekat sebuah taman. Kemudian Windu memesan 2 gelas jus lalu memberikan pada Anas yang sudah berlesehan di taman tersebut. Tiba-tiba suasana angkringan berubah menjadi mellow tak kala sebuah band yang berada di dalam kafe sedang menyanyikan lagu tentang cinta. Mendengar itu membuat mereka terdiam merasakan akan perasaannya. Tentang Anas yang baru saja mengakhiri hubungannya dengan orang yang sangat dicintainya. Dan tentang Windu yang masih mencoba melepaskan dan mengikhlaskan seseorang yang sudah pergi jauh meninggalkannya. Windu menurunkan jus dan menatap jauh langit malam di depannya. Ia menghelakan nafas pelan.
Gue pernah ada di posisi lo, ucapnya tiba-tiba, berhasil membuat Anas menoleh ke arahnya. Berakhir dalam hubungan, dan mencoba melepaskan, lanjutnya tersenyum simpul. Anas mengalihkan matanya menatap jus yang ia pegang sedari tadi. Aku gak ngangka kalau kamu bisa kayak gitu, bilang Anas. Aku kira kamu type cowok yang gak pernah merasakan itu. Jardit tersenyum remeh mendengar jawaban Anas. Masih dengan mata yang menatap langit malam, seketika senyumnya pudar. Mungkin karena gue menolak untuk merasakan hal itu, balas Windu berubah manja disenduh. Anas melirik lelaki itu sebentar. Melihat raut wajah lelaki itu yang sudah senduh, dengan gugup ia coba untuk kembali bertanya. Kenapa begitu? Karena gue selalu beranggapan dia selalu ada di sisi gue sampai sekarang, jawab Windu. Anas mengerutkan kening heran. Sepertinya ia mengerti dengan jawaban lelaki itu. Jangan bilang, seru Anas yang tak bisa melanjutkan ucapnya. Windu yang tahu apa yang dikatakan Anas mengangguk membenarkan. Gue udah lama kehilangan calon istri gue Anas, dan sampai sekarang gue masih coba buat nerima itu, lirih Windu mencoba tegar. Anas terkejut mendengar perkataan Windu. Ternyata lelaki yang sering menunjukkan sikap dewasa itu memiliki kesenduhan yang mendalam. Ia tak menyangka Windu bisa menyimpan semua kesedihan itu sampai sekarang. Pantas saja lelaki itu sangat mengerti dirinya. Maaf, aku gak bermaksud. It's okay. Gue cuma gak mau lo kayak gue ini, potong Windu. Dan lo harus bisa lepas dari kesedihan lo, Anas lanjutnya sembari mengangkat kedua bibirnya mencoba tegar. Ya, Windu hanyalah Windu, lelaki yang juga bisa merasakan apa yang namanya kesedihan. Di balik semua senyum dan sikap dewasanya membuat ia masih tak ingin menerima kenyataan jika orang yang ia cinta pergi meninggalkan dirinya. Dan kehilangan itu membuat ia terus menutup hati untuk siapapun. Kadang semua terasa lucu mengingat ia sering memberikan nasihat. Karena nyatanya ia pun sama. Masih bahkan lebih parah terjebak akan kesedihan perasaannya. Beberapa hari setelah kejadian yang telah terjadi, Jardit menjalankan harinya seperti biasa, melakukan aktivitas lain dan tentu bekerja. Namun semua itu tak menutup perubahan sikap yang ia tunjukkan. Lelaki itu sering banyak melamun sekarang, bahkan kadang ia juga sering menunjukkan emosinya. Semua perubahan itu membuat para pegawai heran melihatnya. Dan juga dengan Vindi sudah beberapa kali ia mendapati Jardit melamun saat sedang bersamanya. Seperti sekarang ini lelaki itu hanya menatap makanan yang ada di depannya. Lalu dengan segera ia menyentuh tangan Jardit seraya membuka suara. Jardit, pinggil Vindi pelan, berhasil buat Jardit sadar akan lamunannya. Apa ada sesuatu yang ganggu pikiran kamu? Aku lihat dari tadi kamu melamun, tanya Vindi dengan suara khawatir. Jardit yang mendengar itu hanya langsung tersenyum menatap Vindi. Maaf, aku masih kepikiran tentang meeting tadi, jawab Jardit langsung menurunkan tatapannya. Vindi yang sedari tadi memasang raut khawatir dan sudah mendengar jawaban lelaki itu kini ikut menampilkan senyum. Jardit, bagaimana dengan hubungan kita selanjutnya? Ucapnya tiba-tiba membuat Jardit menghentikan gerakan pada sendoknya. Bersambung 62. Sejenak Jardit terdiam dengan ucapan yang Vindi tanyakan. Banyak hal yang telah mengganggu pikirannya. Namun bukan hal tentang hubungannya dengan wanita itu. Bukan tentang meeting yang sudah berlalu sejak tadi. Bukan tentang saham yang sudah mulai stabil. Ini tentang hatinya, perasaan kosong yang selalu membuatnya tak fokus dengan apa yang ada di sekitarnya. Namun ia selalu mencoba mengelak tentang semua itu dan kembali fokus dengan rencana yang sudah ia buat. Rencana dengan wanita yang ada di depannya ini. Ia kembali menatap Vindi yang sudah menampilkan raut wajah bertanya-tanya. Selanjutnya, aku akan secepatnya ngelamar kamu, jawab Jardit sudah sedikit mengangkat sudut bibirnya. Vindi menundukkan wajah malu mendengar jawaban Jardit.
Aku gak sabar menantikan itu, balas Vindi. Jardit mendengus pelan. Ya, aku juga. Bukan semua harus sesuai dengan rencana. Tanya Jardit dingin dengan suara beratnya. Vindi terdiam mendengar dan melihat lelaki itu yang sudah kembali tunjukkan sikap dinginnya. Namun dengan cepat ia tersenyum seraya menganggukkan kepala tak memperdulikan semua reaksi dingin lelaki tersebut. Selesai makan siang bersama, Jardit dan Vindi kini berjalan ke kebun yang terdapat di restoran tersebut. Vindi yang berjalan di samping lelaki itu hanya bisa tersenyum seraya memegangi tas kecil yang dibawanya. Sedangkan Jardit terus mengambil jarak dari samping wanita itu dengan tangan yang sudah ia masukkan ke dalam kedua saku celananya. Mereka berhenti di sebuah bangku kebun. Selama beberapa menit Jardit hanya terdiam melihat-lihat pemandangan di sekitaran kebun. Pandangan matanya tertuju pada sebuah bunga tulip segar yang ada di toko bunga dekat kebun tersebut. Semua itu mengingatkan Jardit pada Anas yang dulu pernah memberikan bunga tulip dan sebuah setiki not merah jambu. Tanpa sadar Jardit tersenyum mengingat dan melihat semua itu. Vindi yang sedari tadi memperhatikan lelaki yang terus menatap toko bunga tersebut, ikut melihat arah pandang lelaki itu. Lalu secara bergantian ia kembali melirik Jardit yang sudah memunculkan senyum di wajahnya. "Kamu suka bunga tulip?" tanya Vindi pelan sembari menatap Jardit dengan lekat. Jardit mengembuskan nafas pelan dan masih dengan tersenyum ia menganggukkan kepala mengalihkan mata menatap Vindi yang ada di depannya. "Aku suka lihatnya. Kalau gitu aku bakal beli buat kamu," serunya Vindi sudah berdiri dari kursinya. "Gak perlu, aku udah ada," cegah Jardit dan berhasil buat Vindi kembali terduduk. "Oh jadi kamu udah beli bunga itu?" tanyanya lagi seraya memajukan tubuh ke depan. Jardit menggeleng merespons pertanyaan wanita tersebut. Kemudian ia tersenyum. "Aku gak beli, ada seseorang yang kasih bunga itu ke aku," jawab Jardit semakin tersenyum lebar. Melihat itu membuat Vindi sedikit tak percaya dan penasaran dengan Jardit yang sudah tersenyum lebar. "Aku boleh tahu siapa orang itu?" balasnya. Sedikit setelah itu Jardit terdiam dan kembali melamun dengan tatapan kosong. Ia pun membuang nafas pelan. "Orang itu yang pernah ada di sampingku dulu, dan aku rasa kamu gak perlu tahu," jawab Jardit. "Kenapa?" tanya Vindi sudah menatap dengan heran. "Karena sudah ada kamu yang ada di sampingku sekarang. Jadi aku harap kita gak bahas soal ini lagi," serunya dengan helaan nafas berat tanpa melihat ke arah wanita itu. Vindi tahu jika lelaki itu menyembunyikan sesuatu darinya. Tak terhitung sudah beberapa kali Jardit selalu bercerita tentang orang yang dulu ada di sampingnya, dan sudah beberapa kali Jardit selalu tersenyum jika menceritakan itu. Ada rasa ingin tahu siapa seseorang yang lelaki itu katakan. Berulang kali ia mencoba bertanya namun ia gagal. Tak kala lelaki itu selalu mengakhirinya hal tersebut. Semua itu membuat ia ragu. Sejujurnya mudah bagi ia untuk mencari tahu siapa saja orang yang berhubungan dengan Jardit. Namun entah mengapa ia ingin lelaki itu yang langsung memberitahunya, ia ingin lelaki itu terbuka terhadap dirinya. Dan mungkin Vindi akan sedikit menunggu untuk itu. Menunggu apakah benar ada cinta dari lelaki itu untuk dirinya. "Kalau gitu aku mau di acara lamaran nanti, kamu bawa bunga tulip buat aku," ucap Vindi berhasil buat Jardit membalas tatapannya. "Gak apa-apa kan?" tanyanya tak kala lelaki itu terdiam tak membalas ucapannya. Setelah beberapa menit terdiam Jardit mengangguk seraya mengangkat senyum simpul di kedua bibir menjawab pertanyaan wanita tersebut. Tiba-tiba perasaan tak menentu datang. Dan entah mengapa ia terus teringat akan wanita lain. Wanita yang sudah menyerah akan dirinya itu berhasil membuat ia ragu akan semua rencana ini. Anastasia. Ia tak percaya jika wanita itu masih ada di dalam pikirannya hingga saat ini. Sudah 2 bulan berlalu. Semenjak kegagalan atas hubungannya,
kini wanita yang sedang duduk di kursi meja kerja dan fokus mengetik pada laptopnya. Membuat ia mempunyai profesi baru setelah dirinya mengundurkan diri pada pekerjaannya. Ia beralih profesi menjadi seorang penulis amatir, hanya untuk sekedar mengisi hari-harinya, seraya ia masih terus mencoba bangkit atas semua yang telah terjadi ini. Masih banyak kesedihan yang terasa pada dirinya hingga saat ini. Namun, bagaimanapun ia harus tetap tegar untuk menjalankan hidup bukan. Sampai sebuah berita membuat ia kembali sadar memang bukan dirinya yang pantas berada di sisi lelaki itu. Ia tatap cincin yang masih ia simpan dan ia jadikan bendulan pada kalungnya. Cincin cantik yang ia harap bisa membawanya pada sebuah pernikahan impian bersama lelaki tersebut. Nyatanya gagal ia dapatkan, dan mungkin malam ini ia akan mengembalikan cincin tersebut pada lelaki itu, dan kedatangannya nanti akan menjadi momen terakhir dirinya bertemu Jardit. Ia harap hatinya bisa menerima ini. Saat sebuah berita kembali mengumumkan jika Jardit akan melamar Vindi besok. Asteris. Di sebuah apartemen di pinggir kota New York, wanita yang sedang fokus memakan keripik kentang dan sedang bersantai, tiba-tiba terbatuk seraya membesarkan mata, saat ia baru saja membaca kabar berita tentang Jardit yang akan menggelarkan acara lamaran bersama wanita bernama Vindi. Ia tak menyangka jika berita tentang Jardit dengan wanita itu bukan sekedar hoaks. Lalu kenapa Jardit dan Windu tak memberitahu dirinya? Dan bagaimana dengan Anastasia? Bukankah Jardit sudah mencintai wanita itu? Dengan cepat ia buka halaman Instagram wanita bernama Vindi. Tiba-tiba reaksi mukanya berbuah tak kala melihat wanita itu lebih cantik daripada dirinya. Ia tak bisa membiarkan semua ini. Kemudian dengan cepat ia menghubungi seseorang yang berada jauh di sana. Windu. Petik 1. Asteris. Malam hari pun tiba, Anas yang kini terduduk di dalam taksi semakin mengeratkan totabak yang dibawanya. Tak kala taksi tersebut sudah sampai tempat di halaman apartemen lelaki itu. Tiba-tiba ia ragu dengan niatnya untuk mengembalikan cincin dan jas abu serta jaket yang waktu itu Jardit pinjamkan untuk dirinya yang belum sempat Anas mengembalikannya. Kemudian dengan tarikan dan hembusan nafas tenang ia membuka pintu dan keluar dari dalam taksi tersebut. Dengan keberanian sedikit ada pada dirinya, ia pun melangkah masuk ke dalam halaman apartemen tersebut. Dada Anas semakin berdetak hebat tak kala lift yang ia naiki akan sampai pada lantai tempat lelaki itu berada. Dan ia semakin mengeratkan genggaman pada tote bag saat kini ia sudah berada di depan pintu lelaki tersebut. Lalu dengan keyakinan dalam dirinya, ia pun menekan tombol bel pintu tersebut. Keringat pada tangannya semakin keluar, saat mendengar pintu terbuka. Ia hembuskan nafas seraya menenangkan dirinya. Kemudian ia beranikan diri menatap lelaki yang sudah ada di hadapannya. Pandangan mereka bertemu satu sama lain, betapa Anas sangat merindukan lelaki ini. Namun tatapannya berubah menjadi sedikit khawatir, tak kala ia melihat penampilan lelaki tersebut sudah sangat berantakan. Jardit yang sedari tadi menatap wanita yang ada di depannya hanya terdiam dan membuka suara. "Ada apa?" tanyanya dengan suara berat yang terdengar lelah. Sontak Anas langsung menurunkan tatapannya saat lelaki tersebut menatapnya dengan datar. Ia atur suaranya sejenak. Lalu dengan berani ia memajukan tote bag coklat yang ada di genggamannya. "Ini jas abu dan jaket kamu, yang dulu pernah aku pakai," ucap Anas dengan gugup tak menatap Jardit. Jardit mengerutkan alis menatap bungkus coklat tersebut. Ia majukan badan, menyisakan sedikit jarak pada wanita itu, kemudian ia pun mengambil bungkus tersebut dengan sedikit kasar tanpa bersuara. Anas mengangkat wajahnya dan sedikit terkejut ketika ia baru sadar Jardit sudah berdiri sangat dekat dengannya. Tiba-tiba Anas menjadi canggung. Dengan cepat ia buka tas dan ia ambil kotak yang berisi cincinnya dulu. Lagi, dengan gugup ia kembali bersuara.
Aku juga mau balikin ini ke kamu, ucapnya sembari menyodorkan kotak cincin tersebut. Jardit tak menjawab, lelaki itu hanya menatap kotak tersebut bergantian menatap Anas dengan raut wajah yang sudah mengerutkan alis. Anas yang melihat tak ada respons dari lelaki tersebut lantas mengambil tangan lelaki itu dan menaruh kotak cincin di atas tangan Jardit yang masih diam menatap dirinya. Aku cuma mau balikin itu semua. Dan, semoga acara kamu besok berjalan lancar, bilang Anas dengan suara tegarnya dan masih tak direspon dengan lelaki itu. Kalau gitu aku pulang, ucap Anas seraya akan bergerak melangkah meninggalkan Jardit yang masih menatapnya dalam diam. Tiba-tiba Anas tersentak kaget merasakan dengan tiba-tiba tubuhnya tertarik ke belakang dan sudah dipeluk erat oleh tangan Jardit yang kini melingkari pinggangnya dari arah belakang dan sudah menjatuhkan wajah di pundaknya. Jangan pergi Anas, bisiknya berhasil buat Anas membesarkan mata sempurna. Bersambung 63. Beberapa menit setelah lelaki itu berbisik, terdengar suara dengkuran halus pelan dan aroma pekat alkohol yang membuat lelaki ini sudah tak sadarkan diri memeluknya. Dengan perlahan Anas membalikkan tubuh menghadap lelaki itu. Lalu ia langsung menompa tubuh berat dan berjalan memasuki apartemen Jardit. Dengan gerakan terhambat Anas menggerakkan kaki membawa Jardit menuju sofa yang tak jauh dari arah pintu masuk. Dengan nafas yang sudah tersengal, perlahan ia baringkan tubuh Jardit. Ia benarkan posisi lelaki itu agar terlihat nyaman. Kemudian ia ambil selimut yang memang sudah ada di sofa tersebut dan segera ia tutupi tubuh lelaki itu agar hangat. Anas menghembuskan nafas pelan, tak kala akhirnya ia berhasil membawa lelaki itu masuk. Ia terduduk di lantai menghadap lelaki yang menajamkan matanya itu. Sejenak ia tatap begitu dalam wajah damai lelaki yang tertidur di depannya. Dalam heningnya malam ia hanya tersenyum simpul sembari memangku wajah pada kedua tangan yang sudah terlipat di pangkuan lututnya. Senyum simpul itu berubah sendu saat ia ingat jika lelaki itu akan melamar wanita pilihannya. Tanpa sadar ia bersuara mengeluarkan sesak pada dadanya. "Hai, besok hari bahagia kamu, kenapa kamu malah mabuk? Kamu gak suka minum alkohol kan? Apa kamu khawatir untuk besok? Apa kamu benar akan melamar wanita itu? Apa kamu sudah lupakan aku?" Oceh Anas dengan lirih yang hanya didengar oleh heningnya malam. "Padahal waktu itu kita masih baik-baik saja. Padahal tinggal beberapa sentimeter lagi kamu mendekat. Bukankah sedikit lagi kita bisa bersama? Kenapa kamu berhenti, Dit? Kenapa kamu buang harapanku? Kenapa kamu buat aku merasa gak pantas di samping kamu?" Lanjutnya dengan suara yang sudah serak. "Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku selalu mengharapkanmu, Dit. Tapi aku udah enggak bisa bilang itu. Mungkin sekarang yang bisa aku lakukan hanya lihat kamu dari belakang, dan buat aku tetap jadi diriku sendiri, miris bukan?" bilang Anas mengeluarkan tawa sumbangnya. "Sekarang kamu buat aku percaya, setelah beberapa kali aku berusaha untuk kamu tetap ada di samping aku, nyatanya kamu tetap saja ingin aku nyerahkan." Lanjut mengeluarkan sesak di dadanya sembari menenggelamkan wajah pada tumpuan tangannya. "Kenapa, Dit? Aku selalu anggap kamu ramah. Tapi kenapa kamu gak pernah ramah? Apa jika aku pergi kamu bisa menerima aku dan mengakui semua? Kenapa kamu enggak cinta sama aku, Dit?" Tangis Anas pecah tepat di depan lelaki yang masih tertidur. Dalam heningnya ruang, isakan Anas menjadi kebisingan yang ada di dalam apartemen tersebut. Isak tangisannya mampu membuat siapa saja tahu jika wanita itu sedang sangat terluka sekarang, dan malam ini pun menjadi saksi dengan semua perasaan yang telah ia ucapkan tadi. Setelah beberapa menit, Anas berhasil menghentikan isakan tangis pada dirinya. Ia kembali menatap murung lelaki yang ada di depannya, lalu ia majukan tubuhnya seraya mengeluarkan tangan mengusap wajah terlelap Jardit yang begitu damai dengan pelan. Ia bawa jemari tangannya ke samping pipi lelaki tersebut.
Lalu mendadak ia sedikit terkejut saat lelaki itu kini menghimpit tangannya dengan mata yang sudah terbuka menatapnya dengan sendu. Tiba-tiba Anas terdiam tak kala lelaki itu semakin menghimpit tangannya dan membuat ia semakin maju mendekat pada wajah lelaki tersebut. Dalam jarak sejengkal hampitan tangannya berhenti, dan hanya menyisakan jarak pendek yang bisa Anas rasakan setiap hembusan nafas lelaki itu. Kini tatapan mereka bertemu. "Maaf," ucapnya, "udah buat kamu terluka. Maaf aku gak bisa balas cinta kamu. Maaf untuk semuanya Anas, aku enggak mau buat kamu semakin terluka Anas, dan percayalah kamu berhasil buat aku gak pernah lupa. Kamu selalu berhasil buat semua terasa beda. Jadi aku mohon untuk percaya jika aku juga sudah terlalu dalam mencintaimu," lanjut Jardit seraya menarik tubuh Anas semakin maju dan langsung mencium bibir tipis yang sangat ia rindukan dengan lembut. Dalam keadaan setengah sadar ia mendengar semuanya, mendengar tangisan dan keluh kesah dari wanita ini untuk dirinya, dan untuk kesekian kali ia merasakan hal yang sama. Sesak pada dadanya berhasil buat ia merasa bersalah yang amat sangat dalam terhadap wanita yang sudah sangat mencintai dirinya ini. Dan keberadaan Anas di sampingnya ini membuat Jardit ingin tak ingin bangun dari mimpinya. Dalam ciuman lembut lelaki itu, membuat Anas tak bergeming saat mendengar pengakuan lelaki itu yang mencintainya. Dadanya berdebar, apa semua itu benar? Apa lelaki itu juga mencintainya? Lantas mengapa lelaki itu tak pernah mengungkapkannya? Apa yang sudah terjadi sebenarnya? Mengapa lelaki tak ingin ia semakin terluka? Kenapa banyak sekali yang belum Anas tahu? Dan apa semua yang diucapkan lelaki itu benar apa adanya? Semua pertanyaan itu langsung terbuyarkan tak kala Jardit semakin memperdalam ciumannya. Tiba-tiba perasaan mereka terhubung satu sama lain. Anas yang merasakan kerinduan akan hal ini, membuat ia pada akhirnya ikut terhanyut dalam ciuman tersebut. Ia balas ciuman itu semakin dalam. Untuk malam ini biarlah ia ikut mencurahkan rasa rindu yang sangat dalam pada ciuman yang akan menjadi terakhir kali untuk dirinya. Pagi menjelang, Jardit terbangun dengan samar saat masih merasakan pusing yang ia rasakan di kepalanya. Jam menunjukkan pukul 7 pagi dan masih ada 2 jam untuk mulai acara lamarannya nanti. Ia edarkan pandangan menatap meja yang sudah bersih, tak ada kaleng alkohol yang semalam ia minum lantas membuat ia mengerutkan alis heran. Ia bangun dari sofa sembari memegang kepalanya dan mengingat apa yang terjadi semalam menuju dapur apartemennya. Mendadak langkahnya terhenti saat ia melihat kepulan asap pada mangkuk yang sudah tertata di atas meja makan. Ia langkahkan kaki menuju meja tersebut yang sudah terdapat sup dan sebuah sticky note merah jambu yang tak ada isi tulis. Melihat semua itu berhasil membuat Jardit terdiam tak bergeming. Tiba-tiba matanya membesar tak kala ia ingat dengan samar jika wanita itu mengunjungi dirinya untuk sekedar membalikkan barang miliknya. Apa semalam Anas bermalam menjaganya? Ia juga ingat jika wanita itu mengembalikan cincin pertunangannya, lalu dengan tergesa ia kembali dan mencari kotak cincin tersebut. Setelah mendapatkan kotak tersebut, Jardit kembali terduduk termenung sembari menghembuskan nafas kasar. Ia genggam kotak tersebut dengan kepalan tangan yang terlihat erat. Untuk kesekian kalinya ia kembali kehilangan kesempatan untuk berbicara oleh wanita itu. Asteris. Kini Anas berjalan pulang dengan hati yang masih sendu saat ia melihat acara lelaki itu sudah disiarkan pada saluran TV toko. Jardit lelaki itu sangat tampan begitu pulang dengan wanita yang bernama Vindi yang sangat cocok berada di samping Jardit. Jika dibandingkan dengan dirinya, betapa ia sangat jauh berada di atas wanita itu. Terlihat wanita yang bernama Vindi sangat senang. Sedangkan hatinya semakin sesak saat Jardit memberikan sebuah bunga tulip yang sangat berarti untuk Anas kepada wanita itu yang sudah menampilkan cincin yang sudah terpasang pada masing-masing jari mereka. Melihat itu membuat Anas menurunkan tatapannya dan lanjut berjalan. Semua sangat jauh dengan saat Jardit melamarnya dulu.
Dalam lamunannya Anas mendengus ternyata selama ini ia hanya mencoba mendapatkan peruntungannya. Dan sekarang walaupun sangat berat ia harus menerima kenyataan hidup ini. Sebuah mobil putih berhenti tepat di hadapan Anas, berhasil membuat Anas mengerutkan kening heran. Kemudian tak lama munculnya wanita yang sudah dengan pakaian cantik nan rapi keluar dari dalam mobil tersebut menghampirinya. Anas membesarkan mata tak percaya melihat wanita yang sedang berjalan ke arahnya itu. Pika, bersambung.